Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini daring yang kelima, karena minggu kemarin adalah jadwalnya itu penilaian tengah semester atau PTS, jadi untuk daring kelima ini kita gunakan untuk membahas soal-soal PTS yang sudah kalian kerjakan kemarin. Untuk kelas 9 ini kemarin ada sekitar 40 soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, Bu Guru di sini akan menunjukkan kepada kalian, kita akan membahas sama-sama tentang soal-soal yang kemarin diteskan. Untuk soal nomor 1, keragaman jenis kerajinan bahan keras alam dan buatan terlihat melalui produk yang tersebar di berbagai daerah perkotaan dan pelosok desa. Berbagai jenis bahan keras yang disajikan pada kerajinan seperti bahan keras kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, apa yang paling tepat pengertian dari kerajinan bahan keras? Nah, jawabannya adalah yang B. Produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Nah, jawabannya yang B. Coba diingat-ingat kemarin kalian jawabannya apa? Apakah betul jawaban kalian yang B ini atau jawabannya yang lainnya? Kemudian soal yang nomor 2. Bahan keras yang digunakan untuk membuat kerajinan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Maksud dari bahan keras alami adalah jawabannya yang D. Bahan yang dapat diambil langsung dari alam, karena maksud dari bahan keras yang alami. Kemudian yang nomor 3, perhatikan bahan-bahan kerajinan berikut ini. 1. Kayu jati, 2. Kaca, 3. Bambu, 4. Perunggu, 5. Aluminium, dan 6. Rotan. Kelompok bahan keras alami untuk membuat kerajinan ditunjukkan oleh nomor. Nah, kata kuncinya adalah alami, bahan keras alami. Jadi di sini adalah jawabannya nomor 1, 3, dan 6, yaitu kayu jati, bambu, dan rotan. Kata kuncinya ini ya. Kemudian yang nomor 4, memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan diukir, merupakan sifat atau karakteristik bahan keras alam, yaitu yang B, yaitu kayu. Kemudian yang nomor 5, batangnya kuat, memiliki ruas batang, tekstur batangnya halus, dan dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuh, merupakan ciri dari bahan keras alam. Ayo, berbentuk sayatan dan memiliki ruas batang. Jawabannya adalah bambu. Kemudian yang keenam, berikut ini merupakan bahan keras kelompok kayu yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Kata kuncinya adalah kelompok kayu. Nah, di sini jawabannya adalah yang A. Bambu, jati, rotan, dan pinus. Karena yang B ini ada besinya, itu bukan merupakan kelompok kayu. Yang C ada tebu dan cipluan. Nah, itu bukan termasuk kelompok kayu. Yang D itu ada sayuran. Itu bukan termasuk kelompok kayu. Kemudian teknik nomor 7, teknik pewarna dalam pembuatan kerajinan dari bahan keras buatan seperti logam besi adalah pemberian cat minyak menggunakan teknik semprot yang disebut. Kata kuncinya di sini adalah teknik semprot. Teknik semprot bahasa Inggrisnya
spray. Berarti jawabannya yang B ya. Kemudian nomor 8. Bagi masyarakat Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni, dan setiap daerah memiliki teknik yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu. Berikut beberapa teknik yang dapat diterapkan pada kerajinan kayu. Nah, kata kuncinya adalah teknik yang dapat diterapkan pada kerajinan kayu. Kata kuncinya itu. Jawabannya adalah yang B. Teknik bubut, ukir, dan teknik pahat. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9 ya. Nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, silahkan kalian perhatikan. Bahan utama yang digunakan dalam contoh pembuatan produk di samping ini adalah A. Rotan ya. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Nih, gambar yang ini. Pada gambar tersebut menunjukkan hasil dari kerajinan. Ya, jawabannya yang C. Menganyam. Ini adalah gambar ketupat. Nah, ini adalah gambar ketupat. Biasanya dibuat dari janur yang dianyam. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Berikut ini merupakan kelompok alat-alat untuk membuat kerajinan dari bahan keras alami berupa kayu. Adalah kata kuncinya di sini ada membuat kerajinan dari bahan keras alami berupa kayu. Nah, kata kuncinya di sini berupa kayu. Jadi jawabannya adalah yang D. Gergaji, amplas, palu, dan pahat. Selanjutnya, perhatikan tahapan pembuatan proses anyaman rotan berikut. Nah, ini penganyaman, pembuatan kerangka, proses finishing, pengecatan. Urutan yang tepat pada tahapan pembuatan anyaman rotan di atas adalah yang pertama tentu saja pembuatan kerangka dulu, nomor 2. Nah, nomor 2. Kemudian penganyaman. Selanjutnya pengecatan. Yang terakhir adalah proses finishing. Jadi jawabannya adalah 2, 1, 4, 3. Nah, jawabannya berarti yang C ya. 2, 1, 4, 3. Selanjutnya nomor 13. Berikut yang termasuk bahan keras buatan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan, yaitu yang C, emas dan kaca. Selanjutnya nomor 14. Muatan nilai yang terkandung dalam produk kerajinan pada gambar di atas yaitu adalah nilai, ini gambar wayang ya, jadi ini nilai yang ada adalah nilai simbolik C. Kemudian nomor 15, tujuan pembuatan kerajinan dari bahan keras yang berkaitan dengan nilai estetis adalah, nih kata kuncinya estetis, berarti mengutamakan nilai keindahan gitu. Selanjutnya nomor 16, logam terdiri dari berbagai warna, bentuk, ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis, sehingga memiliki penampilan yang bisa dibentuk untuk kerajinan. Berikut merupakan bahan jenis logam. Nih kata kuncinya, bahan jenis logam. Yaitu berarti besi, emas, dan perak. Ya, di sini ya. Kaca bukan termasuk logam, kerang bukan termasuk logam, tulang bukan termasuk logam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Yang ke nomor 17, produk kerajinan bahan keras buatan sangat beragam dan pembuatannya menggunakan berbagai teknik pemanasan, teknik tempa, teknik lukis, dan berbagai teknik lainnya. Berikut produk kerajinan dibuat menggunakan teknik pemanasan dan ditempa. Nah, teknik pemanasan dan ditempa yaitu logam, yang B.
Kemudian nomor 18, berikut gambar yang menunjukkan kerajinan bahan keras buatan. Bahan keras buatan. Nah, ini kayu alami, tanah liat alami, tanah liat juga alami, berarti yang D. Ini logam, berarti buatan. Nomor 19 ya. Perhatikan tahapan pembuatan kerajinan berikut ini, sama seperti yang di atas tadi. Urutan yang tepat untuk membuat kerajinan dari bahan keras adalah yang D, yaitu 2, 3, 1, 4. Membuat rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat benda sesuai dengan rancangan, dan pengemasan. Nomor 20, berikut ini merupakan kelompok alat-alat untuk membuat kerajinan dari bahan keras alami berupa kayu. Adalah yang B, yaitu gergaji, amplas, palu, dan bor. Yang nomor 21, berikut alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari lukis kaca, yaitu, nah ini kata kuncinya, lukis kaca, berarti menggunakan kuas yang D. Nomor 22, untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu produk, maka packaging biasanya dibentuk atau didesain sehingga lebih menarik. Selain itu, untuk tujuan utama dari pengemasan yaitu, ya betul, yang D, melindungi produk. Selanjutnya, nomor 23. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron yang tidak sama. Arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah adalah, nih ya kata kuncinya, arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Ini kata kuncinya. Jawabannya adalah yang B, yaitu AC. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 24. Alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik rumah tinggal adalah, ya yang B, bergenser, ya bergenser. Kemudian nomor 25, jenis kabel yang merupakan serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna adalah, ya yang C, NYMHYO. Nomor 26, penunjuk besarnya daya listrik yang telah digunakan pelanggan dapat dilihat pada, nah penunjuk besarnya daya listrik yang telah digunakan, berarti jawabannya yang D, yaitu meter listrik. Kemudian nomor 27, dalam kWh atau kilowatt per hour atau kilowatt per jam, indikatornya terlihat berupa, ya yang C, berupa angka. Kemudian nomor 28, komponen listrik yang berfungsi sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi arus pendek atau kelebihan beban dengan cara memutuskan arus listrik adalah, ya jawabannya C, sekring. Selanjutnya nomor 29, besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam satuan waktu disebut, ya betul, yang C, daya. Nomor 30, saklar yang dipasang pada permukaan tembok adalah, nah permukaan tembok kata kuncinya di sini, yaitu saklar outbow, yang A. Kemudian nomor 31, dua buah colokan yang biasanya ditancapkan untuk menghubungkan arus listrik disebut, nah pasti semua sudah banyak yang tahu ya, stop kontak. Jawabannya yang C. Nomor 32, di bawah ini merupakan produk rakitan berteknologi listrik yang tidak menggunakan elemen pemanas. Tidak menggunakan elemen pemanas. Berarti jawabannya yang B, blender, karena blender itu menggunakan elemen gerak.
Selanjutnya nomor 33. Apabila kita menggunakan listrik di rumah melebihi beban dari kapasitas daya yang disediakan di rumah, maka yang akan terjadi adalah yang C, pengaman akan memutus aliran listrik karena listrik di rumah melebihi beban. Penggunaan listrik di rumah melebihi beban, maka pengaman akan memutus aliran listrik. Jawabannya yang C. Fungsi kWh meter adalah untuk mengukur yang A, pemakaian energi listrik. Nomor 35, pada saat akan memasang instalasi listrik, langkah awal yang harus kita siapkan adalah betul, yang B, mempersiapkan gambar denah instalasi agar tidak salah nanti penempatannya. Kemudian selanjutnya nomor 36. Teknik perancangan instalasi listrik bertujuan untuk yang A, keamanan dan kenyamanan. Kemudian nomor 37, gagang palu berfungsi sebagai betul, yang B, pegangan untuk tangan. Kemudian nomor 38, jenis kabel yang dihubungkan ke tanah disebut dengan kabel ke tanah, berarti yang ground atau yang C. Selanjutnya, lampu pada rumah menggunakan saklar. Betul, yang B, on off. Kemudian nomor 40, saklar untuk penerangan umum sebaiknya ditempatkan di dekat pintu agar mudah diraih. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan soal PTS pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan ataupun di materi selanjutnya.